Dai Luoli menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa dia sangat misterius? Dia hanya dapat menemukanku, aku tidak dapat menemukannya. Dia bahkan tidak pernah membiarkanku melihat penampilan aslinya. Ayah, pastinya dia bukan orang jahat, kan? Dai Hao mengangguk dan tertawa getir. Tentu saja dia bukan orang jahat. Saya tahu orang yang Anda bicarakan ini. Dari uraianmu tentang dia, dia seharusnya menjadi orang yang menyelamatkanku 2 kali sekarang. Jadi ternyata dia gurumu, tidak heran. Mungkin dia menyelamatkanku karena kamu. Orang ini tidak hanya misterius, tapi dia juga sangat kuat. Jika gurumu menemukanmu lagi, kamu harus membantuku mengungkapkan rasa terima kasihku padanya. Jika dia bersedia, saya bahkan ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Dia menyelamatkan hidupmu 2 kali? Dai Luoli terkejut. Meskipun dia tidak percaya bahwa pria misterius yang disebutkan ayahnya adalah kakak laki-lakinya sendiri, dia tetap percaya bahwa Huo Yuhao mampu menyelamatkan ayahnya 2 kali. Kakak, kenapa kamu harus seperti itu? Mengapa kamu tidak mau bersatu kembali dengannya? Huo Yuhao tentu saja tidak akan bersatu kembali dengan Adipati Macan Putih. Dia tidak akan melakukannya sebelum dia yakin dia cukup kuat. Saat dia sampai di kota Shrek, hari sudah siang. Rekonstruksi kota Shrek berjalan lancar. Dari jauh terlihat banyak pekerjaan konstruksi, terutama pagoda jiwa yang berada di dekat hutan Great Star Dou dan sedang menjalani pembangunan besar-besaran. Huo Yuhao bahkan tidak kembali ke sekte Tang terlebih dahulu, tetapi segera pergi ke Akademi Shrek. Dia ingin menyampaikan informasi tersebut kepada Penatua Xuan agar dia dapat mengambil keputusan. Meskipun dia adalah salah satu anggota Paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao tidak terbang langsung ke Akademi. Dia berhenti di luar gerbang sebelum berjalan cepat ke Akademi. Sekarang waktunya pelajaran, Akademi kosong. Setelah melewati patung anggota 7 monster dan segitiga emas Shrek generasi pertama, Huo Yuhao sampai di tepi danau-danau Dewa Laut. Saat itulah dia naik ke udara sebelum menaiki ombak menuju Pulau Dewa Laut. Perluasan kota Shrek adalah hal yang baik bagi Akademi Shrek. Selain itu, hubungan antara Shrek dan hutan Great Star Dou sangat harmonis karena adanya pagoda jiwa, meskipun gelombang besar telah menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Sudah berbulan-bulan sejak siswa dari Akademi Shrek memasuki hutan untuk berburu makhluk jiwa. Hutan Great Star Dou sangat senang dengan hal ini. Bagi mereka, ini menunjukkan ketulusan Akademi Shrek. Tentu saja, lebih banyak siswa yang memperoleh roh melalui pendirian pagoda jiwa dan melalui kerja sama kedua belah pihak. Tidak diragukan lagi, mereka adalah penerima manfaat terbesar dari pagoda jiwa. Saat dia melangkah ke Pulau Dewa Laut, rasa keakraban melanda Huo Yuhao. Udara segar mengurangi kecemasannya. Senang rasanya bisa kembali ke rumah. Alangkah baiknya jika Dong Er masih ada. Jika Dong Er ada, dan tidak ada lagi kebencian, aku bisa tinggal bersamanya di pulau ini. Hari-hari kita akan sangat bahagia. Dong Er. Dong Er. Tiba-tiba, mata Huo Yuhao membelalak. Dia tidak percaya saat dia melihat ke depan, dan tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Ini. Seorang wanita muda sedang berjalan ke arahnya. Matanya biru pucat, bulu matanya panjang dan keriting. Dia sangat ramping, dan rambut panjangnya yang berwarna biru bubuk tergerai di belakang tangannya. Dia mengenakan gaun putih yang menonjolkan penampilannya yang menggairahkan. Dia tampak seperti seorang dewi. Dong Er, seru Huo Yuhao. Karena dia terlalu gelisah, suaranya terdengar sangat tinggi. Detik berikutnya, Huo Yuhao menggunakan teleportasi instannya dan muncul di depan wanita muda ini. Dia membuka tangannya dan memeluknya erat. Huo Yuhao tidak menyangka akan bertemu Wang Dong Er lagi dalam keadaan dan waktu seperti itu. Semua kekhawatiran dan kecemasannya lenyap saat ini. Semua emosi dan kerinduannya meletus. Air matanya mengalir tak terkendali, dan pandangannya menjadi kabur karena semua air mata. Wanita muda itu berdiri di tempatnya. Dia sepertinya terpana dengan pelukan tiba-tiba yang dia terima. Dong Er, Dong Er, Dong Er. Air mata Huo Yuhao menetes dan terlepas dari rambutnya yang bergelombang dan berwarna biru pucat. Mereka sepertinya menambahkan kilau pada itu. Apakah kamu mendekati kematian? Sebuah suara malu terdengar. Segera setelah ini, Huo Yuhao merasa seolah-olah orang yang dipeluknya telah berubah menjadi gunung berapi aktif. Dia melepaskan kekuatan besar dan melepaskan diri dari pelukannya. Setelah ini, Huo Yuhao melihat kemarahan di matanya.
Tangannya yang kurus dan ramping meraih dadanya. Huo Yuhao secara tidak sadar menggunakan jalur membingungkan bayangan hantu untuk menghindari kekuatan mengerikan yang datang ke arahnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangannya untuk menghalangi di depannya. Bang! Kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan. Huo Yuhao merasakan aura cahaya penuh kekuatan menyapu ke arahnya. Rasanya seperti ombak besar sedang menerjang di depannya. Setelah dia menyatu dengan Wang Qr sebagai pengorbanan, dia mewarisi sebagian dari kekuatan naga emasnya. Namun, dia masih terpaksa mundur lebih dari 10 langkah, karena dia tidak siap menghadapi telapak tangan Wang Dong'er. Sebuah celah terbuka di antara mereka, dan Huo Yuhao sedikit terkejut. Dia tidak percaya Wang Dong'er telah mengambil tindakan melawannya. Dia memasang ekspresi garang di wajahnya, dan cincin jiwanya bangkit dari kakinya. 6 di antaranya berwarna hitam dan 1 berwarna merah. Dia memiliki 7 cincin jiwa dengan warna yang luar biasa. Namun, Huo Yuhao tidak terkejut dengan cahaya dari cincin jiwanya. Dia tampak mabuk saat menatapnya. Dia tidak berkedip sama sekali, dan air mata masih mengalir dari wajahnya. Wanita muda itu juga tercengang ketika dia melihat air mata di wajahnya, tetapi saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, sepasang sayap naga besar terbuka di belakangnya. Warna sayap naganya sangat mempesona. Ada cahaya biru terang di dekat punggungnya yang memanjang ke samping. Saat memanjang, perlahan berubah dari biru menjadi emas. Tepi sayap naganya sangat aneh, mereka bergelombang seperti sayap kupu-kupu, dan juga memancarkan cahaya keemasan redup. Ada tanda trisula emas terang di dahinya, yang mulai berkedip. Dia tumbuh sedikit lebih tinggi, dan aura dominannya mengubah ruang di belakangnya menjadi lautan emas kebiruan. Dia sudah mengangkat tangan kanannya ke arah Huo Yuhao. Wajahnya sangat dingin, dan ada ekspresi malu di matanya. Jelas sekali bahwa dia kesal karena Huo Yuhao telah memeluknya sebelumnya. Dia bahkan merasa sedang diremas saat ini, yang membuatnya merasa aneh. Cahaya emas kebiruan terbentuk di telapak tangannya, dan cincin jiwa keduanya menyala. Cahaya emas kebiruan yang mempesona berbentuk pusaran air, dan perasaan tertekan yang mengerikan langsung mengunci tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao menjadi lebih berpikiran jernih ketika dia mengalami tekanan berat ini. Saat dia menatap mata wanita muda itu, dia bergidik. Kamu bukan Dong'er. Dia yakin Wang Dong'er tidak akan memandangnya seperti ini. Saat dia berbicara, wanita muda itu telah menepukkan tangan kanannya ke arahnya. Bola cahaya emas kebiruan yang menyilaukan membawa suara auman naga bernada rendah melonjak ke arah dadanya. Saat bola cahaya emas kebiruan ini dilepaskan, cahaya emas kebiruan di belakangnya juga melonjak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menekan Huo Yuhao dari segala arah. Rasa menahan diri yang kuat menyelimuti Huo Yuhao. Dia sangat kuat. Dia jelas bukan Dong'er. Namun, aku bisa merasakan jejak Dong'er dalam kekuatannya. Selagi dia memikirkan hal ini, Huo Yuhao juga terharu. Dia juga mengangkat tangan kanannya. 3 cincin jiwa merah dan 4 oranye bersinar terang. Cincin jiwa pertamanya menyala, dan tangan kanannya ditutupi kristal es berlian. Setiap kristal bersinar sangat terang, membantunya memblokir bola cahaya emas kebiruan. Saat bola cahaya itu menyentuh tangan kanan Huo Yuhao, seberkas cahaya dibelokkan oleh kristal es ke segala arah. Hanya sebagian dari mereka yang berhasil memberikan efek terhadapnya. Kristal es berlian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Huo Yuhao, menghalangi tekanan dan gelombang kejut yang datang saat bola cahaya emas kebiruan meledak. Itu adalah keterampilan jiwa pertama dari kalajengking permaisuri es giok, armor permaisuri es. Lapisan cahaya biru redup juga dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao, mencegah pengekangan mempengaruhi dirinya. Apa? Wanita muda itu tertegun karena serangannya tidak banyak berpengaruh. Matanya bersinar lagi, dan cahaya dari cincin jiwanya yang lain juga mulai bersinar. Berhenti. Kita mungkin salah paham, kata Huo Yuhao buru-buru. Apakah wanita muda ini adalah Dong'er atau bukan? Bagaimana dia bersedia menumpangkan tangan padanya? Wanita muda itu sedikit menarik kembali cahaya emas kebiruannya, tapi dia tetap terlihat tidak ramah seperti biasanya. Kesalahpahaman? Beraninya kamu melanggar saya dan mengklaim bahwa itu adalah kesalahpahaman. Suaranya tajam dan menawan. Namun, dia memang terdengar berbeda dari Wang Dong'er. Dia lebih sombong dari Wang Dong'er, dan dia juga lebih dingin. Namun, keduanya sama-sama manis. Huo Yuhao terlalu akrab dengan Wang Dong'er, sehingga dia bisa membedakan mereka. Huo Yuhao tertawa getir. Maaf, saya mungkin salah mengenali Anda. Kamu terlalu mirip temanku.
Itu sebabnya aku. Wanita muda itu masih marah. Bisakah kamu memelukku kapan saja kamu mau hanya karena aku mirip dia? Saya tidak percaya ada orang yang mirip dengan saya. Sejak aku datang ke akademi yang menjengkelkan ini, banyak orang yang memberitahuku bahwa aku terlihat seperti seseorang. Tapi aku adalah aku. Sisanya baik-baik saja. Mereka hanya berkomentar bahwa saya mirip orang itu. Tapi kamu telah menyinggung perasaanku dan bahkan memelukku. Jika aku tidak memukulmu hari ini, aku tidak akan ditenangkan. Saat dia berbicara, cahaya emas kebiruan dari tubuhnya menjadi lebih kuat, dan dia mengangkat tangan kanannya ke arah Huo Yuhao lagi. Hei, ini benar-benar salah paham. Huo Yuhao juga bingung. Dari detailnya, wanita muda ini memang bukan Wang Dong'er. Namun, mereka terlihat terlalu mirip. Wang Qiu'er dan Wang Dong'er mirip karena kemampuan transformasi Wang Qiu'er sebagai kaisar binatang yang menguntungkan. Namun, ada apa dengan wanita muda ini? Dari rambutnya yang panjang dan bergelombang, tidak salah jika dikatakan bahwa dia mirip Wang Qiu'er. Ingat, namaku Tang Wutong. Wanita muda itu berteriak dan mengarahkan jari kakinya ke tanah. Di belakangnya, sepasang sayap naga terbuka, dan dia terangkat ke udara. Cincin jiwa pertamanya bersinar, dan sayapnya berkibar. Busur yang dia ciptakan saat sayapnya bergerak langsung bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat. Cahaya keemasan itu seperti air, dan aura tajamnya menyebabkan suara robekan di udara. Saat dia mengepakkan sayapnya, dia menyerang ke arah Huo Yuhao. Kata-kata tidak ada gunanya saat ini. Dia harus menghadapi serangannya terlebih dahulu. Dia mengarahkan jari kakinya ke tanah dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru tua, dan putri salju kecil terpisah dari tubuhnya. Sosok putri salju kecil itu berputar sedikit di udara dan seberkas cahaya biru menyala. Itu adalah dinginnya Huo Yuhao yang tak tertandingi, pedang permaisuri. Kemunculan putri salju kecil seketika menyebabkan suhu di sekitarnya turun secara signifikan. Sejak Huo Yuhao menyatu dengan rumput es misterius bintang adas manis, es tertinggi miliknya telah meningkat dan sekarang bahkan mendekati nol mutlak. Tang Wutong terpengaruh oleh udara dingin yang ekstrim, dan gerakannya sedikit tertunda. Namun, cahaya emas kebiruan dari tubuhnya juga langsung menjadi lebih kuat. Dia menyapukan sayap naganya untuk menahan dinginnya Huo Yuhao yang tak tertandingi. Sebuah nada tajam bergema, dan Tang Wutong turun dari langit. Gelombang dingin yang kuat dengan cepat menyebar ke tubuhnya melalui sayapnya. Kekuatan Ultimate Ice ditampilkan pada saat ini. Namun, Tang Wutong juga cukup mengesankan. Saat dia berteriak, lapisan percikan emas yang kuat muncul dari tubuhnya, dan es tertinggi dari rasa dingin tak tertandingi Huo Yuhao tidak dapat terus merembes ke dalam dirinya. Setelah dia memaksa Tang Wutong kembali dengan pedangnya, Huo Yuhao juga dengan cepat mundur. Dia bukan hanya master jiwa tipe penyerangan, tapi juga master jiwa tipe kontrol. Memperluas jaraknya dengan lawannya adalah cara yang lebih baik baginya untuk bertarung. Namun, sangat sulit baginya untuk bertarung saat ini. Dia tidak sanggup menyentuh Tang Wutong, karena dia terlalu mirip Wang Dong'er. Cahaya terdistorsi muncul di sekujur tubuhnya. Dia dengan cepat melepaskan interferensi spiritualnya, yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak jelas. Rasa dingin yang kuat terus melanda daerah tersebut. Wanita salju kecil itu melayang di belakang Huo Yuhao, dan dia melepaskan tarian es tertingginya yang bersalju. Kepingan salju besar mengelilingi tubuh Huo Yuhao dan dengan cepat menelan dirinya dan Tang Wutong dengan bantuan interferensi spiritualnya. Di bawah kendali Huo Yuhao yang disengaja, Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya tidak mencakup wilayah yang luas. Namun, suhu di wilayah ini langsung turun hingga negatif 100 derajat Celcius, meski Huo Yuhao sengaja mengontrol suhunya. Kalau tidak, harganya akan lebih rendah lagi. Tang Wutong tiba-tiba merasa seolah-olah dia terjebak dalam domain ini. Namun, dia tidak panik, dan matanya bersinar terang. Di dahinya, tanda trisula emas bersinar tanpa suara sekali lagi, menambahkan lapisan cahaya keemasan ke matanya. Tang Wutong mengeluarkan raungan naga yang nyaring. Saat dia berdiri di tempatnya, baju zirah emas kebiruan diam-diam muncul di tubuhnya. Armor ini terbuat dari sisik naga berbentuk berlian biru dan menggambarkan sosok rampingnya dengan sempurna. Pauldronnya sangat panjang, menyembul dari kedua sisi bahunya. Sayap naganya melebar dan tampak lebih berwarna emas kebiruan. Seberkas cahaya besar berbentuk V berwarna emas bersinar. Di sepanjang bagian armor yang menutupi perutnya, bahkan ada pola kupu-kupu yang menyebar. Seragamnya berbentuk gelombang, persis seperti tepi sayap naganya.
Cahaya emas kebiruan yang menyilaukan melonjak dan menahan rasa dingin yang datang dari Snowy Dance of Ultimate Ice karya Huo Yuhao. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, kepemilikan Dewa Naga. Sayap naga Tang Wutong tiba-tiba saling menempel dan menjulang tinggi di belakangnya. Cahaya emas kebiruan menyinari dirinya dengan sangat terang saat dia melepaskan kepemilikan Dewa Naga miliknya. Semua jejaknya tiba-tiba menghilang. Setelah ini, pedang besar berwarna emas kebiruan dengan panjang lebih dari 10 meter dan lebar beberapa meter tiba-tiba muncul dan menebas ke arah kepala Huo Yuhao. Interferensi spiritualnya tidak berpengaruh apapun padanya. Ini adalah keterampilan jiwa ketiganya, tebasan Dewa Naga bersinar. Saat itu diperkuat oleh kepemilikan Dewa Naga miliknya, tebasan Dewa Naga Radiant miliknya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Sebelum kepingan salju di Snowy Dance of Ultimate Ice karya Huo Yuhao menyentuh bilah cahaya yang tajam, kepingan salju tersebut sudah hancur menjadi bubuk dan tersebar di udara. Huo Yuhao juga terungkap dalam wilayah kekuasaannya, menghadap pedang secara langsung. Namun, terjadi sesuatu yang membuat Tang Wutong tercengang. Huo Yuhao tidak menghindar saat menghadapi serangannya. Terlebih lagi, dia benar-benar menutup matanya dan perlahan-lahan meninju tangan kanannya ke arah pedang tajamnya. Untuk beberapa alasan, Tang Wutong tidak tega menyakiti Huo Yuhao ketika dia meninju. Dia bahkan merasakan perasaan yang sangat aneh, dan tanpa sadar mengurangi kekuatan serangannya. Jika Huo Yuhao tidak mampu menahan serangannya, dia masih bisa menariknya kembali tepat waktu. Lagi pula, tidak ada permusuhan yang mendalam di antara mereka berdua. Meskipun dia kesal karena Huo Yuhao memeluknya, dia tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Dentang! Ketika tangan kanan Huo Yuhao berbenturan dengan tebasan Dewa Naga Radiant miliknya, pedang besar itu berhenti di udara. Setelah itu, kristal es berlian yang terbentuk dari pincir permaisuri es Huo Yuhao dengan cepat dihancurkan, memperlihatkan tangan kanannya yang telanjang. Namun, lapisan cahaya keemasan juga menyebar dari tangan kanan Huo Yuhao menuju tebasan Dewa Naga Radiant Tang Wutong, tepat saat keduanya saling bentrok. Perasaan yang tak terlukiskan dan tak bisa dijelaskan terasa di udara. Itu adalah kombinasi kesedihan dan kenangan yang tak terbatas. Sementara tinju Huo Yuhao berhenti, emosinya terus melonjak. Itu adalah Fist of Remembrance miliknya, sebuah tinju yang berisi perasaan mengingat yang melonjak. Proyeksi cahaya Tang Wutong langsung ditarik kembali, dan dia melakukan jungkir balik terbalik di udara sebelum mendarat di tanah. Ketika kakinya menyentuh tanah, dia terhuyung mundur 2 langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Dia hanya bisa merasakan ada banyak gambaran yang terlintas di benaknya, dan dia tiba-tiba dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa. Huo Yuhao tidak terhuyung mundur, tapi darah segar menetes dari tangan kanannya. Sebelum mendarat di tanah, ia berubah menjadi butiran es berwarna merah darah di bawah pengaruh Ultimate Ice miliknya. Saat butiran es ini mendarat di tanah, butiran tersebut hancur menjadi bubuk merah dan tersebar di mana-mana. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi dengan kenangan tak terbatas dan perasaan lembut. Sepertinya luka di tangan kanannya bukan miliknya. Dong Er, itu kamu. Kamu adalah Dong Erku, gumam Huo Yuhao pada dirinya sendiri. Kata-kata Niu Tian, pemimpin sekte Clear Sky Sect, bergema di benaknya saat ini. Dong Er baik-baik saja. Dia telah dirawat oleh ayahnya. Namun, dia bukan lagi Dong Er. Dia telah kehilangan sebagian ingatannya. Meskipun Tang Wutong tidak dapat mengenalinya sekarang, ada tanda-tanda Dong Er dalam kemampuannya. Ketika dia melepaskan kepemilikan Dewa Naganya, cahaya Dewi Kupu-Kupu bersinar berbentuk V yang muncul di sayap naganya terus-menerus memberitahukan hal-hal kepada Huo Yuhao. Dia Dong Er. Dia Dong Er, tapi dia mengganti namanya, dan lupa siapa aku. Tang Wutong tersentak sedikit, dan dia membutuhkan waktu beberapa saat untuk pulih dari maksud tinju peringatan Huo Yuhao. Saat dia menatapnya lagi, ada tatapan ngeri di matanya. Apa? Apa yang kamu lakukan padaku? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kamu hanya merasakan kenangan itu dalam diriku. Tang Wutong memasang tatapan waspada saat dia mendengus, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Setelah dia mengatakan itu, sayap naganya terbuka lagi, dan dia naik ke udara sebelum terbang menuju Danau Dewa Laut. Ekspresi Huo Yuhao berubah lebih lembut saat dia memperhatikan punggungnya. Dong Er, apakah kamu benar-benar melupakanku? Kalaupun sudah, terus kenapa? Aku rela mengejarmu lagi dan mendekatkanmu lagi padaku melalui cintaku padamu.
Anda pasti akan melihat saya di masa depan, dan Anda akan terus melihat saya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sisiku lagi. Aku akan menggunakan hidupku dan segalanya untuk melindungimu. Dong-er, apakah kamu Wang Dong-er atau Tang Wutong? Kamu harus menjadi istriku. Air mata sekali lagi mengalir dari matanya. Namun, sekarang itu adalah air mata kebahagiaan. Wang Dong-er tertidur lelap, Wang Qiu'er mengorbankan dirinya, dan Shrek diserang oleh gelombang besar. Serangkaian pukulan berat ini telah memoles hatinya. Dia telah menyembunyikan kelemahan internalnya dan berusaha menghadapi segalanya dengan tangguh. Namun, dia tetaplah manusia. Ketika dia melihat adik laki-lakinya Dailuoli dan merasakan hangatnya hubungan kekeluargaan, hatinya yang dingin dan tangguh sedikit meleleh. Dan saat ini, segala sesuatu di dunia tampak dipenuhi dengan kehidupan dan segalanya menjadi indah ketika dia melihat Tang Wutong, yang pastilah Wang Dong-er. Bagaimana dengannya? Apakah kamu berhasil menceritakan sesuatu? Sebuah suara yang baik hati bertanya. Huo Yuhao berbalik dan melihat Penatua Xuan. Penatua Xuan berjalan ke arahnya perlahan dan terkekeh, dia tidak mengenalimu lagi. Namun, itu tetap dia. Huo Yuhao juga tersenyum dan dengan cepat menghapus air mata dari wajahnya, ya. Biarpun dia tidak mengakuinya, dan telah melupakanku, dia tetaplah Dong-erku. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Aku akan membuatnya mengingatku. Penatua Xuan tersenyum, dia datang ke Shrek seminggu yang lalu untuk wawancara untuk peran mengajar. Kami masing-masing tercengang saat melihatnya, dan mengira dia adalah Dong-er. Namun, dia mengatakan bahwa dia bukan Dong-er, tapi Tang Wutong. Dia tidak mengenal siapapun bernama Wang Dong-er. Dia sangat berbeda dari Dong-er dalam banyak aspek, termasuk jiwa bela dirinya. Namun, aku bisa dengan jelas melihat bayangan Dong-er pada dirinya. Saya ingat Anda menyebutkan bahwa Dong-er sedang tertidur lelap. Apakah kamu pergi dan menemukannya? Huo Yuhao mengangguk dan menceritakan pertemuannya dengan Clear Sky Sek. Penatua Xuan menarik kembali senyuman di wajahnya dan sedikit mengernyitkan alisnya sebelum berkata, jika ini masalahnya, dia pastilah Dong-er. Hanya saja, apakah kamu merasakan jejak Dong-er pada dirinya? Ada juga milik Qiu'er. Qiu'er. Huo Yuhao gemetar sedikit dan dengan cepat mengingat situasi ketika dia melawan Tang Wutong sebelumnya. Dia mengingat kembali kekuatannya dan jiwa bela dirinya. Seperti kata pepatah, orang di tempat itu bingung, sedangkan orang yang melihatnya melihat dengan jelas. Kata-kata Penatua Xuan dengan cepat mengingatkannya. Jika Huo Yuhao harus mendeskripsikan jiwa bela diri Tang Wutong, dia harus mengatakan bahwa itu adalah kombinasi naga emas Wang Qiu'er dan Dewi Kupu-Kupu bercahaya Wang Dong-er. Bagaimana mungkin? Dong-er adalah pemimpin sekte muda dari sekte Langit Jernih, sedangkan Qiu'er adalah kaisar binatang yang menguntungkan. Bagaimana mungkin? Penatua Xuan memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, kelihatannya tidak dapat dipercaya, tetapi Wang Qiu'er adalah kaisar binatang yang menguntungkan. Dia mengendalikan kekuatan takdir. Mungkinkah perasaannya tetap ada pada rohnya setelah dia meninggal, dan kekuatan rohnya berhasil menyatu dengan Dong-er? Hasilnya, Dong-er terbangun dan mencapai kondisinya saat ini. Yuhao, kamu harus memahami betapa ajaibnya jiwa bela diri. Bahkan setelah ribuan tahun melakukan penelitian, akademi kami masih belum mampu memecahkan beberapa teka-teki. Misalnya, mengapa manusia memiliki jiwa bela diri, dan dalam kondisi apa jiwa bela diri bermutasi? Bagaimana jiwa bela diri diwarisi? Melalui ayah atau ibu seseorang. Semua ini tampak seperti pertanyaan sederhana, tetapi tidak ada yang memiliki jawaban pasti. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Namun, saya khawatir Anda harus menemukan sendiri jawaban atas rahasia Tang Wutong. Oh, terima kasih. Apapun yang terjadi, aku akan mencari tahu apa yang terjadi padanya. Penatua Xuan, saya bergegas kembali karena ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Penatua Xuan segera berubah menjadi serius. Apakah kamu berbicara tentang Kekaisaran Matahari Bulan yang memulai perang dengan begitu tiba-tiba? Apakah kamu di Kekaisaran Bintang Luo? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ya, saya tidak hanya berada di Kekaisaran Bintang Luo. Saya bahkan berada di tempat tidak jauh dari pegunungan Mingdou. Penatua Xuan mengangkat tangannya dan menghentikannya berbicara lebih jauh. Dia berkata, mari kita kembali ke Paviliun Dewa Laut dulu. Setelah mereka sampai di Paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao menyambut pohon emas dengan membungkuk seperti biasa, sebelum mengikuti Penatua Xuan masuk.
Keduanya duduk di meja konferensi yang biasa digunakan untuk pertemuan di tingkat pertama. Huo Yuhao mulai menggambarkan semua yang dia lihat dan dengar setelah mengatur pikirannya. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan hubungannya dengan Adipati Macan Putih dan tidak berbicara tentang bagaimana dia menyelamatkannya. Ia hanya menggambarkan situasi perang. Penatua Xuan menjadi muram ketika dia mendengarkan kata-kata Huo Yuhao. Penatua Xuan mengerutkan alisnya dan berkata, mereka menciptakan pengalih perhatian, dan target mereka sebenarnya adalah kerajaan jiwa surgawi. Kami belum menerima kabar apapun dari kerajaan jiwa surgawi. Mereka mendapat dukungan dari sekte tubuh di sana. Mungkin tidak akan mudah untuk menjatuhkan mereka. Huo Yuhao tertawa getir. Aku juga berharap demikian. Namun, hanya Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan yang hadir saat mereka menyerang Kekaisaran Bintang Luo. Gereja Roh Kudus hilang. Saya sedikit skeptis saat itu. Setelah saya mencoba mencari tahu, saya menyadari bahwa kemungkinan besar sekte tubuh akan menghadapi Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus memiliki Kaisar Naga Douluo Long Xiao dan banyak guru jiwa jahat lainnya. Jika mereka benar-benar melawan sekte tubuh, saya khawatir sekte tubuh mungkin tidak dapat melawan mereka. Selain itu, menurut saya Kekaisaran Jiwa Surgawi bahkan tidak sebanding dengan Kekaisaran Bintang Luo dalam hal kekuatan. Mereka tidak akan bisa bertahan lama jika benar-benar terlibat perkelahian. Kekaisaran Matahari Bulan tidak hanya memiliki 3 meriam jiwa stasioner kelas 9. Situasinya sangat mengerikan sekarang. Penatua Xuan, haruskah akademi kita? Penatua Xuan berkata, tunggu di sini. Saya akan segera mengadakan konferensi. Oke. Penatua Xuan berdiri dan lapisan cahaya kuning yang kuat bersinar dari tubuhnya. Tiba-tiba, seluruh pavilion beriak dengan lapisan cahaya keemasan redup. Di luar pavilion Dewa Laut, pohon emas bersinar terang, dan lingkaran cahaya emas mulai bergelombang. Gelombang spiritual yang tak berbentuk dan aura khusus pohon emas mulai menyebar. Sosok-sosok dengan cepat dan diam-diam memasuki pavilion Dewa Laut. Yang pertama tiba adalah semua tetua yang tinggal di pavilion Dewa Laut. Penatua Song, Penatua Zhuang, dan yang lainnya dengan cepat mengalir turun dari tingkat yang lebih tinggi. Penatua Song mau tidak mau bertanya ketika dia mencapai tingkat pertama, Penatua Xuan, apa yang terjadi? Bukankah kita baru saja mengadakan konferensi kemarin dan memutuskan untuk terus mengamati perang? Mengapa ada konferensi lain hari ini? Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Huo Yuhao berdiri. Saat dia fokus padanya, dia mengerti bahwa Huo Yuhao pasti membawa kembali beberapa informasi baru. Lagu Penatua, Penatua Zhuang, Huo Yuhao mengambil beberapa langkah ke depan dan menyapa semua tetua dengan hormat. Saat ini, Zhang Lexuan sudah bergegas. Saat dia memasuki pavilion Dewa Laut, dia juga menyapa semua tetua. Setelah ini, Yan Xiaoze, Xian Lin Er, Qian Duoduo dan Cai Mei Er juga tiba. Selain pemimpin sekte Tang Sekte, BI, yang diberi tempat duduk di meja di pavilion Dewa Laut, sisanya telah tiba. Zhang Lexuan sekarang tampak jauh lebih mampu dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, dia telah melupakan semua perasaan masa lalunya setelah pengalamannya di lembah pertanyaan cinta Yin Yang, dan tampak jauh lebih ceria sekarang. Namun, dia masih belum menemukan pasangannya. Dia terlalu luar biasa, sehingga hanya sedikit orang yang berani mengejarnya. Sebelum Huo Yuhao pergi terakhir kali, dia telah mendengar bahwa tidak akan lama sebelum dia mencapai peringkat 90. Dia akan menjadi yang termuda berjudul Douluo di Akademi Serek hingga saat ini. Kakak perempuan tertua. Huo Yuhao juga menyapa Zhang Lexuan. Dia tersenyum dan berkata, saya mendengar dari BI bahwa Anda pergi menjelajah. Tahukah kamu? Ada orang baru di akademi kami yang mirip Dong Er dan QR. Kalau dipikir-pikir, kita semua bingung. Dia bersikeras bahwa dia adalah Tang Wutong. Selain itu, yang aneh adalah jiwa bela dirinya berbeda dengan QR dan Dong Er. Yuhao, apa kamu tahu apa yang terjadi? Huo Yuhao tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, saya tidak tahu. Saya juga mencoba yang terbaik untuk memahami apa yang terjadi. Saat mereka berbicara, BI juga akhirnya tiba. Ketika pohon emas melakukan pemanggilan, seorang tetua akan dapat merasakannya dengan segera, selama mereka berada di area tersebut. Sementara BI sedikit terlambat, itu karena dia lebih jauh dari yang lain. BI kaget melihat Huo Yuhao. Dia dengan cepat menyapa para tetua lainnya sebelum duduk di samping Yuhao. Dia dengan lembut berkata, junior kecil, kamu di sini karena Tang Wutong, kan?
Siapa yang memberitahumu? Kami ingin memberitahu Anda, tetapi kami tidak dapat menemukan cara untuk berkomunikasi dengan Anda. Huo Yuhao tertawa getir. Senior tertua, saya benar-benar di sini bukan untuknya. Namun, saya sudah bertemu dengannya. Mari kita bicarakan tentang dia setelah konferensi. Baiklah, Bei mengangguk. Penatua Xuan terbatuk dan mengalihkan perhatian semua orang padanya. Karena semua orang ada di sini, kita akan mulai. Yuhao, maukah kamu menceritakan apa yang kamu katakan padaku sebelumnya kepada semua orang? Ya. Huo Yuhao memulai dengan bagaimana dia bergabung dengan militer Kekaisaran Bintang Luo. Dia menghindari pembicaraan tentang tujuannya bergabung, dan terutama berbicara tentang apa yang terjadi setelah Kekaisaran Matahari dan Bulan memulai perang. Sama seperti Penatua Xuan, para tetua lainnya menjadi serius setelah mendengarkannya. Kota Shrek dan Akademi Shrek telah berkembang secara signifikan karena pagoda jiwa. Jika ini terus berlanjut, Akademi akan segera mencapai tingkatan baru, dan pengaruh Akademi di benua ini akan semakin kuat. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan telah memulai perang saat ini. Terlebih lagi, mereka bahkan dengan ganasnya menghancurkan garis pertahanan barat laut Kerajaan Bintang Luo. Saat ini, mereka telah mengadopsi strategi perang, dan kemungkinan besar sudah mengancam Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kota Shrek sekarang terletak di pusat persimpangan antara tiga kerajaan di benua Dou Luo. Ketika situasi menjadi tidak menguntungkan bagi Kekaisaran Jiwa Surgawi, kota Shrek kemungkinan besar juga akan terkena dampaknya. Bagaimanapun, kota Shrek terletak di dalam wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Penatua Xuan memberi isyarat kepada Huo Yuhao untuk duduk. Setelah itu, dia melihat ke arah tetua lainnya. Semuanya, tolong beritahu saya pendapat Anda. Menurut Anda apa yang harus dilakukan Akademi mengenai situasi ini sehingga kita dapat menstabilkannya? Penatua Song berkata, situasinya sekarang masih belum jelas. Informasi yang Yuhao bawa kembali seharusnya akurat. Namun, kita tidak tahu sejauh mana Kerajaan Jiwa Surgawi terlibat dalam perang. Meskipun kekuatan Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak sebanding dengan Kekaisaran Bintang Luo, mereka masih merupakan salah satu dari tiga kerajaan di benua Dou Luo. Mereka juga memiliki fondasi yang kuat dan bantuan dari sekte tubuh. Bahkan jika Kekaisaran Matahari Bulan menyerang mereka, menurutku Kekaisaran Jiwa Surgawi akan mampu bertahan untuk beberapa waktu. Saat ini, kita harus mempertahankan status quo sebagai sarana menghadapi segala perubahan di sekitar kita. Pada saat yang sama, kita harus mempercepat perkembangan kita sendiri, dan berusaha sebaik mungkin untuk memperoleh informasi dari garis depan sebelum kita memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah mendengar kata-kata Penatua Song, banyak tetua mengangguk setuju. Yan Shaoxi juga berkata, saya setuju dengan pendapat Penatua Song. Setelah mengalami gelombang monster sebelumnya, Akademi juga sangat terpengaruh. Meskipun kami telah menarik banyak talenta luar biasa dari berbagai kerajaan di benua ini untuk bergabung dengan kami karena pagoda jiwa kami masih memerlukan waktu untuk mengkonsolidasikan semuanya. Mengingat situasi Akademi saat ini, saya juga merasa kita tidak boleh terburu-buru terlibat dalam perang. Secara pribadi, saya merasa bahwa kita harus meningkatkan fokus kita pada Departemen Alat Jiwa dan Sekte Tang. Selain itu, kita harus menjadikannya prioritas untuk melengkapi tentara pertahanan kota Shrek dan membentuk legiun rekayasa jiwa kita sendiri.